Hai. Nah, di video sebelumnya aku udah ngenalin ke kalian kalau untuk mendapatkan style arcane atau stylize itu bisa tanpa menggunakan tekstur painting atau menggambar. Nah, setelah video itu diupload, aku telah mendapatkan beberapa reaksi yang cukup menarik dan bikin aku senang, yaitu adalah ada beberapa orang yang gak sabar dan kepo. Jadi sekarang kita bisa mulai dari dasar arcane style ini. Di part 1 ini kita nggak langsung ke hasil yang dramatis dan final, kita pelan-pelan aja. Jadi let's check this tutorial. Nah, di sini aku udah siapin satu objek yang udah siap untuk kita bawa ke materi stylize. Nah, di sini yang pertama-tama hal yang kita siapin adalah pertama jelas modelnya teman-teman ya. Habis itu kita ke shading mode. Nah, setelah itu sebelum kita mulai, kita nyiapin add-on-nya dulu teman-teman. Nah, add-on yang kita pakai ini cukup penting dan harus kalian pasang karena buat kebutuhan biar kalian tuh makin mudah guys buat ngatur-ngatur note-nya nanti. Itu adalah Note Wrangler. Nah, ini aku udah pakai Note Wrangler, udah aku pasang teman-teman. Nah, setelah itu kalian pencet slash. Nah, ini untuk fungsinya biar kalian fokus ya. Nah, kalian pencet new. Setelah itu kita hapus aja principal BSDF. Nanti kalian pasti ada yang beberapa yang nanya gitu, Bang, kalau principal BSDF nanti gimana objek ini ngaruh ke cahaya? Nah, itu nanti kita bahas di part selanjutnya teman-teman ya. Nah, terus yang pertama kita pakai sini noise texture, kita taruh. Nah, ini sini fungsi dari Note Wrangler. Kalian tinggal, kita tuh kan butuh tekstur koordinat ya kan, tekstur core. Nah, ini wasting time banget temen-temen ya, ngabisin waktu banget. Jadi kita tinggal pencet node-nya, kita pencet Ctrl T. Nah, ini tekstur koordinat dan mapping ini itu adalah sahabat guys, rival abadi. Nah, ini kita sepanjang tutorial ini akan sering menggunakan dua ini teman-teman ya. Nah, kan ini kan hitam nih karena nggak ada principal BSDF. Jadinya kita pencet nges tekstur lagi, kalian pencet Ctrl Shift tahan, terus langsung klik kiri. Nah, jadi otomatis gitu, jadi kalian nggak akan narik gitu. Nah, tadi tuh kita pakai generated guys. Nah, jadinya kalau kita pakai generated, kalian bisa lihat di sini, nah stretch ya teman-teman, kayak ketarik gitu, jadi teksturnya jelek. Nah, jadi kita pakai objek di sini. Nah, jadi objek itu fungsinya biar tekstur noise ini mengikuti bentuk objeknya. Kalau kamera, sini mengikuti arah kamera kita, lihat. Nah, sini kalian pasti agak pusing dan kayak gimana gitu feelsnya yang kamera. Nah, tapi ini cukup bagus teman-teman ya kalau diimplementasikan ke beberapa objek. Nanti kita bisa coba ya guys ya di beberapa next ke depan. Nah, kita sekarang fokus ini dulu. Setelah ini, dan kalian arahkannya ini, kalian tambahkan sekarang Voronoi tekstur. Sini, nah. Sini yang di drag adalah yang color. Nah, sini kalian udah paham ini fungsi dua node ini buat apa, yaitu buat ngasih efek stylish. Jadi kayak lukisan ya, kalian bisa lihat di sini. Kita tinggal mainin ininya guys. Di scale-nya ini kita mainin dulu ya. Ini untuk mengatur, kita gedein aja, jangan kecil-kecil. Jadinya kalau kecil ini jadinya aneh teman-teman. Kita agak gedein ini. Nah, ini udah medium, terus kita mainin di sininya teman-teman. Nah, fungsinya kita bikin ini adalah untuk fondasi untuk mengatur ya guys ya, mengatur tekstur lukisannya ini. Jadinya kayak kalau gak ada ini nanti kesusahan teman-teman buat mengatur seberapa besar efek lukisan yang kita tampilkan gitu. Nah, ini fungsi untuk yang mapping ini adalah kalian bisa ganti-ganti location-nya teman-teman, location, rotation, lalu ada scale juga. Nah, jadi kita itu udah ada kontrol penuh terhadap tekstur kita dengan setup seperti ini aja teman-teman ya. Nah, kalau tutorial ini ngerasa kalian tuh cepet, kalian bisa pelanin aja videonya. Kalian ulang-ulang, ditelaah karena ini yang menurutku cukup penting teman-teman ya. Nah, kita maininnya lagi, kita detail. Nah, kalau kalian tuh
setiap kalian gerakin itu di zoom teman-teman ya, biar kita ambil segini teman-teman ya. Nah jadi kayak ya guys, udah mulai kerasa nggak sih guys? Oh my god guys, bagus ini, lihat nih. Oke, kita mainin detail di sininya. Nah kita main roughness-nya. Ini dikit aja teman-teman, jangan banyak-banyak, jadinya nanti jelek. Nah segini sih udah pas sih, atau kurangnya salah. Pusing karena warna-warni, jadinya kita pakai yang namanya color ramp. Nah ini fungsinya biar kita tahu guys lokasinya tuh gimana, porsinya. Makanya kita di sini episode ini tuh bahas buat volume. Nah nih kita bisa atur. Kalau kalian tahu The Arcane Style itu cukup dikenal dan kita kenal tuh dengan memiliki kontras yang cukup kuat. Jadi kita color ramp ini juga fungsinya untuk mengatur kontras. Kita bisa lihat di sini, kan. Nah kita tuh harus mengatur kontrasnya itu untuk tidak over teman-teman ya. Karena kalau terlalu over juga jelek jadinya. Kita main di tengah-tengah aja, jadinya segini udah cukup, kontras dan shadingnya itu cukup, jadi gradiennya itu ada teman-teman. Kita setelah ini guys, biar hasilnya nggak kayak gini-gini aja, kita tinggal copy aja ini, copy aja semua, di shift D, kita drag ini biar cukup. Nah selanjutnya kita tambahin yang namanya tuh mix ya. Oh bukan yang ini teman-teman ya, salah. Kalian tambahkan mix color. Nah yang warnanya kuning ya, yang warnanya kuning. Nah itu kalian taruh sini, di drag. Nah di sini tadi ada kesalahan teman-teman ya. Ini reversi reviannya. Aku baru nyadar tadi, yaitu tadi di video sebelumnya itu aku naruh yang di atas ini alpha teman-teman, bukan color. Jadi harusnya kalian taruh colornya itu ke sini. Jadi itu tadi itu awalnya kayak gini teman-teman. Bentar ya. Nah ini kayak sama aja gitu. Lihat nggak ada bedanya. Jadi tadi itu ada kesalahan, aku baru ngecek, maaf ya guys ya. Itu ternyata tuh colornya itu yang ditarik tadi tuh gak sengaja alfanya. Jadi kalian tarik aja ini color ke A. Jadi dia sekarang udah ngaruh. Nah, jadi kayak layer gitu teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, jadi teman-teman ya, maaf ya guys. Aku baru nyadar. Apa ini buat biar kalian tuh nggak boring teman-teman. Ini kita drag, kita bisa drag. Terus kita shift D lagi, di sini taruh. Ini biar ada efek layernya teman-teman ya. Kita tunggu bentar. Nah, ini nggak begitu kelihatan, kita naikin kontrasnya biar kelihatan. Nah, kita naikin kontrasnya. Nah, ini udah bagus sebenarnya teman-teman, tapi cuma kayak masih feels aneh, jadi kita harus otak-atik lagi teman-teman di antara dua note ini. Kita mainin ininya juga. Kalau kalian pakai note ini tuh emang harus sering-sering di otak-atik, harus coba ini diputar ini, coba diputar itu untuk menghasilkan yang beda gitu. Ini hasil kita menggunakan note ini, kita udah bisa mengontrol untuk skill rotation, lalu untuk mengatur ukuran brushnya, kita udah bisa mengatur ininya. Nah ini kita udah punya kontrol atas tekstur kita teman-teman ya. Jadi kita bisa mengatur arah, scale, sama step awal. Bang, boring? Ya sih, benar, ini boring banget guys, flat gitu warnanya. Tapi ingat, ini masih pondasi sebelum kita menuju lebih dalam. Di next part kita bikin dari yang flat boring jadi yang lebih hidup lagi. Dan di sanalah mulai kelihatan gimana fungsi dari pondasi yang kita buat sekarang. Jadi kalau kalian mulai penasaran dan paham, see you in the next part. Kasih like kalau kalian suka, dislike kalau kalian enggak. And adios.